Saat orang tuanya berdagang di kios, seorang bocah perempuan difabel di Taman Sari, Jakarta Barat menjadi korban pencabulan yang dilakukan tetangganya. Orang tua korban bersama warga menangkap pelaku di rumah kos. Selanjutnya sama kita bawa kami amankan. Bersama warga, orang tua dari anak difabel korban pemerkosaan menangkap Bobi 50 tahun pelaku sekaligus tetangga korban di rumah kos kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga abang melakukan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur dan saat ini sudah laporan ke Polres. Jadi kami akan amankan abang. Pelaku nekat melakukan tindak asusila kepada korban 14 tahun yang memiliki kebutuhan khusus. Kamu akan bawa kami amankan ke Polres Jakarta Barat. Aksi tersebut dilakukan pelaku di tangga rumah kos hingga korban alami trauma. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi orang tua korban yang sibuk berdagang di kios. Baru trauma bener anak saya. jadi kemungkinan sebelumnya udah pernah gitu. Kita nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Namanya saya tiap hari di warung sini. Ya, anak saya kalau siang pulang tidur. Gitu. Tapi memang si korban sama terduga pelaku ini memang dekat ya Bu ya? Iya, namanya kita sebelah. Tetanggaan gitu ya. Kita kan juga nggak nyangka, Mas. Namanya kita udah kayak anggap saya saudara saya. Di kantor polisi, pelaku mengaku nekat melakukan tindak asusila karena nafsu. Ya, awalnya memang karena anak ini mereka tinggal berdekatan dan pada saat di pukul 13 itu kosong, tidak ada siapa-siapa, mereka berdua ya secara spontan dari pelaku ini melakukan tindakan cabul gitu. Ya. Sudah berapa kali Pak Kapolres pelaku itu? Satu kali. Pelaku ditahan di Polres Jakarta Barat dan terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita petugas kebersihan di sebuah kantor bank dibunuh istri pria selingkuhannya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merencanakan menjebak dan membunuh korban menggunakan senjata tajam. Terungkapnya perselingkuhan setelah pelaku membaca percakapan mesra di handphone suaminya. Akhir April lalu, mayat seorang wanita ditemukan warga di bantaran Kali Cikeas, Jatirangga Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mayat ditemukan tanpa identitas dan warga sekitar tidak ada yang mengenali. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati sejumlah luka di tubuh korban. Diduga korban dianiaya dengan senjata tajam. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan mayat wanita yang ditemukan korban pembunuhan. Dari hasil olah TKP terhadap penemuan mayat di daerah Jati Sampurna ya, Cikias Jati Sampurna, diduga ada kekerasan. Nah, ini bagi keluarga yang merasa kehilangan, sebagaimana ciri-ciri dalam berita yang ada, mohon diinformasikan kepada Satreskrim maupun Polsek Jati Sampurna sehingga kita mudah mengungkap ini. Identitas korban terungkap setelah mayat diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban Dini Nurdiani, warga Cengkareng, Jakarta Barat, hilang sejak 26 April lalu setelah berpamitan buka bersama. Dini Nurdiani telah dilaporkan keluarganya di Polsek Cengkareng sejak hilang. Polsek Cengkareng yang melakukan penyelidikan memeriksa teman-teman Dini yang sebelumnya berpamitan buka bersama ke wilayah Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap Neneng Umayyah, istri kekasih Dini. Dini diketahui teman-temannya dekat dengan Boy, teman satu pekerjaan. Neneng Umayyah, warga Cipayung, Jakarta Timur ini mengakui membunuh karena sakit hati Dini dianggap merebut Boy, suaminya. Selama 4 bulan terakhir, korban menjalin hubungan asmara dengan Boy.
Dini dan Boy bekerja di sebuah kantor bank di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan sebagai petugas kebersihan. Neneng sengaja menjebak korban menggunakan handphone suaminya untuk mengajak buka bersama. Neneng kemudian dibawa polisi ke lokasi pembunuhan. Apa halte Garuda Taman Mini? Oh, kerjanya di situ. Nyebrang ke situ, pinggir jalan Terus itu. celana yang dipakein sama dia itu memang udah disiapin kamu? Iya, biar darahnya nggak kelihatan itu noda darah. Di lokasi pembunuhan lahan kosong tepi Kali Cikeas, Jatisampurna, Bekasi, Neneng menceritakan beruntun dari menjemput korban, membunuh, hingga membuang senjata tajam. Bahkan Neneng mengganti pakaian korban usai dibunuh. Iya. Mau dekat maghrib ya? Mau mendekat Masih rame dong sih. Saya bingung mau dibawa kemana ini. Tapi pas saya ingat di sini ada jalanan kosong begini, ya saya di sini. Terus kamu eksekusinya di mana? Di situ Pak, semak-semak itu. Saat bertemu Dini di kawasan Taman Mini, Neneng mengaku sebagai keponakan Boy. Ke arah sana. Jadi korban ngadepnya ke sana. Jadi dari situ saya ngumpet, kalau korban udah fokus ke HP baru saya langsung ini kepalanya. Terus kamu makaiin celananya di situ apa di sini? Di sini. Di sini. Semak-semak ini. Nggak ada orang lihat? Nggak ada. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Neneng mengetahui Boy berselingkuh setelah melihat percakapan mesra di handphone. Dini dan Boy sering melakukan percakapan melalui handphone. Bahkan dari percakapan di handphone, korban mengetahui Boy telah berkeluarga. Hasil penyelidikan polisi, korban telah 4 bulan menjalin cinta terlarang dengan suami tersangka. Saudara DN korban ini dihubungi oleh tersangka yang bernama NU. Ya. Terus dia meminjam handphone dari suaminya. Setelah meminjam handphone dari suaminya, dia SMS ke korban untuk WA, terus janjian di halte bus di dekat Taman Mini. Saat menjebak korban, Neneng seolah diminta Boy menemani buka bersama. Korban disuruh menunggu seolah-olah akan bertemu dengan teman kerjanya yang statusnya adalah suami dari tersangka. Ya, setelah menunggu, tersangka berpura-pura untuk membeli minum. Setelah korban disuruh menunggu di motor, sampai melihat situasi kondisi korban lagi memain handphone, nah disitulah tersangka memukul. Kedekatan korban dengan suami tersangka karena sering bersama di tempat bekerja meski berbeda perusahaan. Untuk motifnya sendiri sudah dilakukan penyidikan, ternyata kecemburuan. Yang tersangka ini adalah istri dari pacar korban. Jadi tersangka ini sudah berumah tangga, namun suaminya ada hubungan dengan korban. Jadi setelah baca SMS pada malam hari, melihat adanya komunikasi yang sering, jadi tersangka cemburu. Polisi menangkap Neneng Umaya setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk Boy suaminya. 6 tahun menikah dengan Boy, wanita berusia 35 tahun ini telah memiliki 3 anak. Neneng sakit hati, Boy suaminya berselingkuh dengan korban. Korban dan suami tersangka sudah 4 bulan menjalin hubungan asmara. Suami dan ditemukanlah sebuah percakapan antara suami dengan korban yang mana isinya adalah pertanyaan dari korban, kapan kamu mau menyeraikan istri. Nah, dibalaslah dari suaminya, habis lebaran rencana saya akan ceraikan. Kejadian berawal saat Neneng membuka handphone Boy suaminya dan mendapati percakapan mesra dengan Dini, teman kerjanya. Neneng sakit hati karena Dini menanyakan pada Boy untuk menceraikan istrinya. Neneng kemudian merencanakan pembunuhan dengan meminjam handphone suaminya. 26 April, Neneng seolah sebagai Boy mengajak Dini buka bersama.
Dini diminta menunggu di Taman Mini dan akan dijemput keponakannya. Neneng menjemput Dini mengaku sebagai keponakan Boy dengan sepeda motor. Neneng membawa Dini ke kawasan Cibubur. Dini kemudian diturunkan di lahan kosong, diminta menunggu motor dan Boy. Neneng berdalih akan membeli minuman untuk berbuka. Saat Dini lengah, Neneng menganiaya korban. Dini tewas akibat penganiayaan dengan senjata tajam. Neneng kemudian mengganti pakaian korban sebelum membuang mayatnya. Neneng juga membuang alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban. Ada penyesalan, namun katanya dia merasa puas. Ya. Kasus hukumnya kami dari Polsek Cengkareng melimpahkan kepada Polres Bekasi Kota untuk ditindaklanjuti proses hukumnya. Karena memang pada saat ditemukannya ataupun lokus TKP-nya ada di wilayah Bekasi Kota. Kenapa kita dari Polsek Cengkareng? Karena memang LP pertama orang hilangnya ada di wilayah Cengkareng, sehingga setelah kita amankan pelaku dan kita limpahkan, serahkan ke Polres Bekasi Kota untuk ditindaklanjuti. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara, dijerat pasal pembunuhan berencana dengan barang bukti, senjata tajam, dan pakaian korban. Menurut psikolog klinis Niken Woro Indriastuti, dalam penelitiannya tahun 2006, di antara tindakan kriminal berlatar cinta. Dalam kasus Neneng Umaya membunuh korban seorang diri, pelaku mencari jalan keluar pintas, memilih menyelesaikan masalah dengan melawan hukum. Sulit untuk memahami konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan dari perilaku tersebut. Yang akhirnya fokus pikiran yang seharusnya mencari jalan keluar gitu ya teman-teman dari masalah yang sedang dihadapi, menjadi terfokus pada bagaimana cara mereka untuk bisa mengeluarkan emosi yang mereka rasakan. Dan seringkali pengeluaran ini secara tidak tepat dilakukan sama mereka, seperti kayak ada menyakiti diri dan juga menyakiti orang lain. Inilah yang tadi melatar belakangi apa yang membuat seseorang melakukan perilaku atau tindakan kriminal pembunuhan seperti itu. Pemirsa, seorang balita luka parah dianiaya ibu kandungnya menggunakan senjata tajam. Penganiayaan disaksikan nenek korban. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Tunggu jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sergap.